bulan kelahiran Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal. Ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i pada muwafaqah, pada sepakat, ya, pada kompak, nggak ada yang beda, semua menyatakan hari kelahiran Rasulullah itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Sebab sih disebut tahun gajah karena di tahun tersebut Ka'bah mau dirubuhin, mau dihancurin sama tentara-tentara berpasukannya pasukan gajah. Tentaranya pakai kendaraannya bukannya tank, ya, bukannya pesawat, bukan gajah. Tentara dia punya kendaraan. Tentara daripada anak buah raja-raja Abrohat itu kepala raja yang memerintahkan ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan tentara-tentaranya beserta dengan kendaraannya, senjata yang komplit, kendaraannya berupa gajahnya gede-gede. Gajahnya nggak ada yang kecil-kecil, gede-gede gajah, susah-susah. Itu di saat itu tahun disebut tahun gajah. Sejarahnya tahun gajah, ada apa sih tahun gajah? Apa sekedar slogan doang atau mitos, ya, ada apa sih gajah disebut karena gajah diikut sertakan, hewan yang nggak tahu menau diikut sertakan. Cuma nih hewan walaupun yang bernama gajah nggak seekor 2 ekor, ya, ribuan ekor tentara gajah ingin merubuhkan Ka'bah. Di saat itu Ka'bah ingin dirubuhkan, ya, ini pemimpinnya namanya Raja Abrohat. Ngomong dulu sama ketua yang ada di situ. Sayyidina Abdul Muttalib sebagai ketua orang-orang Quraisy di daerah Mekah di dekat Ka'bah. Dia ngomongnya begini deh, di kitabnya ngomongnya begini, wahai Abdul Muttalib, saya ingin menghancurkan Ka'bah beserta pasukan-pasukan saya wujud ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib, saya menginginkan tolong kembalikan budak-budak saya karena budaknya dirampas. Budak-budak orang-orang Mekah dirampas sama tentara-tentara pasukan Raja Abrohat. Permintaannya saya minta pulangkan ontak-ontak dan budak-budak saya. Itu Raja Abrohat kebingungan. Nah, yang kamu masalahkan perkara sepele, perkara ringan, kok yang dimasalahin masalah ontak minta dibalikin, masalah kuda minta dipulangin. Kenapa kamu tidak menyelamatkan Ka'bah? Kenapa kamu tidak menyelamatkan Ka'bah? Katanya Abrohat, dijawab sama Sayyidina Abdul Muttalib, kalau onta beserta budak saya yang punya. Kalau Ka'bah yang punya bukan saya, ada Tuhannya yang punya. Yang punya Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, itu yang punya. Saya nggak peduli karena saya yakin bahwa Allah akan dipelihara, dilindungi oleh Allah.
begitu iya, tiba-tiba udah dianjurin. Sebelum dianjurin, jarak radius di kitabnya kurang lebih 10 kilo. Jarak 10 kilo itu kelihatan. Cuma itu gajah nggak bakal maju. Pada ketakutan. Gajah dicambuk-cambuk sama penunggangnya itu tentara-tentara. Ya, sampai ledes, dibilang kulitnya ledes. Dicambuk-cambuk. Yang nyambuk ini tentara saking keselnya bukan sama pecut doang, sama pedang. Dipecut sama pedang. Biar keluar darah, biar maju. Nah, itu gajah nggak mau jalan, udah takut. Seperti orang mau sujud, itu gajah seperti orang sujud. Dia lebah gajah. Karena itu gajah tahu ngelihat, ya, malaikat banyak di depan. Gak lama kemudian, pas mau injak, tentara ini mau injak apa? Anak. Daerah sana pada tanah, gurun pasir. Mau injak darat itu burung pada datang itu burung pas ada pertolongan Allah itu. Karena berkaitan masalah kelahiran Rasulullah, berkaitan dengan ini, ya, berkaitan. Ada sebab lahirnya di tahun gajah, ya berkaitan. Makanya saya ceritain masalah ini, masalah tahun gajah. Turun ababil, burung ababil, burung itu satu burung, ini burungnya kami hitung. Jumlah burung sama dengan jumlah bulu yang nempel di domba. Ya, udah ada bulu, nggak ada yang bisa ngitung. Saking banyaknya nggak hitung. Burung ababil. Dia bawa batu noraka yang gedenya kayak kacang humus. Kacang humus lebih gede daripada kacang kedelai. Kacang kedelai kayaknya gede banget. Separuh daripada kacang kedelai itu namanya batu neraka itu. Namanya batu sijil. Ya, batu sijil. Itu satu burung megang batu 3. Yang satu di kakinya sebelah kanan, yang satu di kakinya sebelah kiri, yang satu di patoknya megang. Berarti satu burung megang 3 batu. Satu batu ada nama tuh, nama tertulis orang yang mau kena. Batunya batu sijil, kecil halus batunya, lebih halus daripada kacang humus. Itu kena itu karena namanya udah ada di situ. Karena di Quran itu tarmihim bihijaratin min sijil. Itu burung bawa batu namanya batu sijil. Dari noraka sijil itu batu udah tertulis nama orang yang mau kena. Orang yang mau kena namanya udah ada di situ. Itu batu dilempar langsung ke burung. Dilempar itu batu apa terbang sendiri mencari sasaran karena namanya udah ada di situ. Tentara Ka'bah anak buahnya Abraha itu pakai topi baja kurang lebih tebalnya 50 cm. Topi baja yang kurang lebih di kitab kisahnya dinyatakan 50 cm, berarti setengah meter dong. Itu topi bajanya. Kena topi baja ini baja meleleh, nggak kuat nahan panas nih batu sijil, meleleh tuh bakar. Ya baja yang pakai di atas kepala langsung kena kepalanya, meleleh, langsung ke badan meleleh, ke perut meleleh, nempel ke bumi. Ini nggak sanggup menahan panas batu sijil, meleleh ke bumi, nembus. Ya, nggak ada yang bisa nahan panasnya batu sijil sampai bumi sifatnya nggak kuat.
7 lapis bumi gak kuat menahan panasnya. Itu batu sijil udah dilemparin di tahun gajah. Di tahun gajah, di saat Rasulullah lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah di hari Senin. Itu iblis, yang namanya iblis ya, itu pada menyerang, cuma digagalin sama malaikat ya. Iblis nggak tahu digagalin. Yang pada tahu hewan-hewan, bulu-bulu, alam semesta, pohon-pohon itu pada tahu, cuma iblis ditipu. Jangan sampai iblis ikut serta. Itu emaknya daripada ibu kandung HP Rasulullah itu nggak merasakan mulus, walaupun udah hari-hari malam-malam yang Allah takdirkan akan lahir sosok manusia penyelamat umat dunia akhirat, para pemimpin, rasul-rasul. Di Quran dinyatakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Di saat itu rahmatan lil alamin. Cuman kalau di saat sekarang jauh dari nabi, jauh dari ulama, jauh daripada habaib, ustaz kagak ada, pengajian kagak ada, kiai-kiai kagak ada, masjid kagak ada. Itu kayaknya kagak ada rahmatan itu. Kayaknya kagak ada rahmatan. Pengertian itu ayat rahmatan lil alamin karena ada dober anta. Wa ma arsalnaka. Kan itu dober anta. Dober anta untuk ke Rasulullah. Untuk ke Rasulullah dan tidak akan. Wa ma arsalnaka. Dan tidak akan aku utus, wahai Rasulullah, aku utus kepadamu, wahai Muhammad Rasulullah, illa kecuali rahmatan lil alamin. Lahir Rasulullah lahir yang enggak seperti bayi-bayi yang lain. Bayi-bayi yang lain lahir kecil. Bayi-bayi orang dulu bilang bayi. Anak yang baru lahir dari perut emaknya kejar, dia teriak, Rasulullah ada kejar, langsung tersenyum, matanya langsung bisa terbuka sambil tersenyum, dan posisi matanya udah pakai sifat mata. Rasulullah udah pakai sifat mata dan udah dihitam, ya. Pakai liham itu selimut pusat dan lutut. Ibunya sendiri gak pernah lihat, ibu kandungnya. Bagian pusat dan bagian dengkul lututnya Rasulullah belum lihat. Karena udah hitam, malaikat yang hitam. Itu ribuan bidadari turun membantu proses persalinan kelahiran itu. Rasulullah turun di saat itu. Afwaja as-sama'u afwaja, itu langit terbuka, lapisannya kelihatan, lapisan langit kelihatan, pintu-pintu langit kelihatan di saat itu kelihatan. Karena akhbar Yahudi, akhbar masalah Nasrani, pembesar-pembesar, imam-imam, ketua-ketua Yahudi, agama Nasrani, Majusi, itu pada di kitabnya masing-masing emang beritanya udah ada. Di kitab Injil udah ada dikasih tahu. Di kitab-kitab lain udah dikasih tahu bahwa nanti ada makhluk lahir untuk rahmat sekalian Allah, penyelamat umat dunia dan akhirat.
penyelamat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nanti akan ada itu di kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, itu ada yang asli ya, yang aslinya ada. Cuma orang-orang jahat kan pada iseng diganti di saat lahir tersenyum Rasul sambil berkata bilisanin fasih, dengan lidah yang fasih. Baru lahir dia bisa ngomong. Man aqdama maulidin haqqun ala syafaat. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, sungguh berhak mendapat syafaatku. Amin ya rabbal alamin. Ya nanti kita insya Allah waktu dijemput sama malaikat Junud, anak buah daripada malaikat Israel, jemput ini insya Allah udah ditemenin sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita nggak gugup ntar udah ada pemimpin kita. Gampang kita sekarang nggak bisa ketemu, tapi nanti yakin kita pasti ketemu di alam akhirat. Kalau ada rezeki badan sehat, kita bisa mengunjungi ya ke makam Rasulullah di Madinah, Masjid Nabawi. Isi ziarah ke makam Rasul, namanya sering kita sebut ya berkali-kali, dengan suara aja namanya ada sering kita sebut. Karena Rasulullah, kedambaan Rasulullah umat akhir zaman. Makanya disunahkan puasa Senin Kamis. Hari Senin hari kelahiran Rasul, hari Kamis hari bangkitnya Rasul. Kalau hari Senin sejarah menyatakan hari wafatnya juga. Maka sebagai ulama menyatakan di tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai ulama menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah bulan rahmatullah pemimpin kami, Nabi kami, penghulu kami Nabi Muhammad. Makanya banyak sejarahnya begitu. Lahir sama wafat sama ya, sama. Cuma hari Kamis hari bangkitnya Rasulullah pengen bangkit dari kubur. Nanti yang ditanya umatnya, orang tuanya nggak ditanyain, sahabat-sahabat setianya nggak ditanyain, yang ditanyain umatnya. Karena disaksikan dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail. Itu di kanan kirinya ada waktu Rasulullah bangkit. Karena manusia yang pertama kali bangkit Rasulullah. Manusia yang pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam. Manusia yang pertama kali lahir, aslinya lahir Allah ciptakan ya, itu Nabi Adam. Cuma yang pertama kali bangkit dari alam kubur Rasulullah dulu. Nabi Adam belakangan. Nabi Adam belakangan. Nabi-nabi yang lain belakangan. Rasulullah dulu bangkit. Di saat bangkit dari kubur, di kisah Al Anbiya, di kitab tersebut dinyatakan Rasulullah masih bersifat tawadhu. Karena itu udah kiamat ya, udah kiamat. Habis kiamat dibangkitkan lagi, yang dikubur dihidupkan lagi. Masih bersifat tawadhu, rendah diri. Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Ijrail. Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israfil, Maryam, tiga ucapan yang ketiganya sama berturut-turut. Hari apa ini? Mahadayom, hari apa ini? Sambil musab debu yang ada di kepalanya. Imam sholat usap debu. Mahadayom, hari apa ini? Dijawab oleh malaikat ini Jibril, malaikat Mikail, malaikat yang lain. Hadayom, yaum syafa'atuka li ummatika. Ini
hari mensyafaatkan engkau untuk umat-umat engkau. Padahal Rasulullah sudah tahu, cuma pura-pura kagak tahu. Karena menghormati, mengagungkan para malaikat itu sifat adabnya Rasulullah, ya. Sifat rendah dirinya, rendah dirinya Rasulullah. Ini hari mensyafaatkan engkau kepada umat-umat engkau. Balik lagi bertanya, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Jibril, aina ummati fi akhir zaman. Nah yang dulu nih, mana umatku? Mana umatku yang setia kepada aku, yang tidak melihat aku, tidak hidup semasa dengan aku, akan tetapi mereka patuh, taat, beriman kepadaku. Mana orang yang sekarang? Itu yang ditanya di kitab. Jadi yang di kitab yang dinyatakan orang tua, orang-orang yang terdekat, zawil qurba. Zawil qurba itu orang-orang yang terdekat, di antaranya orang tua, sanak saudara, itu kerabat, para sahabat. Ada ditanyain, yang ditanya aina ummati fi akhir zaman. Mana umat saya? Mana umat saya? Mana umat saya? Salimhum, selamatkanlah mereka Jibril, selamatkanlah mereka Mikail, selamatkanlah mereka Israfil, selamatkanlah mereka Jibril. Jadi para malaikat tidak tugas amat Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya, yang umat tersebut tidak mengalami, nggak pernah menjumpai Rasulullah, namun tetap menjalani apa-apa yang diperintahkan, tetap meyakini. Itu keuntungan yang paling besar, ya. Keuntungan yang paling besar. Kalau kita sekarang pahala kita bukan pahala sahid, pahala sahid marah itu sekali. Itu para sahabat. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu paman Rasulullah yang wafatnya sampai dipunya ati dicongkel sama musuhnya, atinya dicongkel dimakan sendiri sama musuhnya, saking gedek, saking benci sama pamannya Rasulullah. Itu Sayyidina Hamzah. Dan sahabat-sahabat yang lain dapat pahala cuma satu sahid, pahalanya cuma satu sekali sahid. Cuman kalau kita jaminannya para umat yang menjalani apa-apa yang Rasulullah perintah, itu jaminannya bukannya 1.000 sahid jaminannya. Karena dinyatakan di satu kitab, al-istiqomatu khairun min al-qawamah. Itu istiqomah, itu netap pendirian, itu lebih bagus daripada 1000 karamah. Khairun min alfi karamah, lebih bagus, lebih mulia, lebih utama daripada 1000 karamah. Satu karamah, satu balik, ya. Sunan Demak, Sunan Kudus, Sunan Tolan, Sunan Gunung Jati, itu kelebihannya satu karamah, satu wali, satu karamah. Kalau kita nggak pakai 1000 bagi orang yang istiqomah. Sunan itu wali-wali Songo, wali-wali Songo yang kita kenal, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, itu kelebihannya satu karamah, kelebihannya. Cuman kalau kita taat menjalani apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Rasul perintah, mulai sekarang sampai nanti jaminannya bukan satu karamah lagi, 1000 karamah. Berarti 1000 sahid. Kalau satu sahid aja cukup tiket untuk masuk ke surga, satu sahid. 1000 sahid berarti kita punya tiket 1000. Bisa kita ngajak orang tua kita masuk ke surga, ada tiketnya. Bisa kita ngajak apa rekan-rekan kita, ngajak kakek-kakek kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan ya Allah kasih kemudahan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih pertolongan untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan mulai sekarang. Madumtu hayya, mulai sekarang sampai nanti kita nutup mata. Karena yang namanya nuntut ilmu minal mahdi ila lahdi, dari ainan mulai sekarang sampai alam kubur,
insya Allah masuk kita ke alam kubur, kita akan senang, akan tersenyum, akan enak. Nggak apa-apa di dunia susah, nggak apa-apa, emang tempat susah. Jangan suka ngomong. Kalau ada kesusahan jangan suka ngomong, karena dunia tempat susah. Dunia sijil mukmin, dunia penjara orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Ini dunia Allah ciptakan untuk surga orang kafir dan untuk penjaranya orang mukmin. Orang mukmin, orang muslim kalau lagi susah di dunia kudu sabar, karena tempat kesenangan bukan di dunia, entar di akhirat yang kekal abadi selama akan menjadi baik nanti yang seperti abadi selama-lamanya. Kita mohon Allah Ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang tua kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk sanak famili kita, untuk handailah umumnya, untuk kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya min qaumul amwat, di antara mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati. Fi jami'il jihad, semua penjuru, semua keadaan, di semua tempat. Mudah-mudahan Allah kasih pelihara, Allah lindungi, biar dimatikan husnul khatimah, masuk ke dalam apa keimanan, mati membawa iman Islam, membawa tauhid dengan tersenyum, nggak merasa kaget, nggak merasa bingung, nggak merasa bimbang, malah siap dijemput dengan jemputan malaikat, merasa tenang, merasa siap, karena kematian itu ialah seperti orang yang keluar dari penjara, tersenyum. Al-maut tuhfatun lil mu'minin, kematian itu anugerah yang berharga bagi orang yang mukmin. Mudah-mudahan Allah kasih pelihara, Allah kasih kekuatan zahir maupun batin, Allah kasih keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, handai tola, sahabat, semua yang ada khususnya di kampus ini. Allah kasih keberkahan dunia dan akhirat. Sekian, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syifra al-afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ilahi tammin nahma alaina wa fitna li syukrika ma bakina. Allahumma baligh ila Makkah al-musyarrafah wa ziyaratan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla mautina. Ya Jal Jalali wal Ikram, amisna ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ya Allah, ala dinika, di atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atika, dan di atas berbuat taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi